Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Sudah nampak di belakang saya ada bahan bonsai waru Taiwan. Alhamdulillah untuk bahan ini sudah diambil sama temen. Sebenarnya untuk cabang-cabangnya belum proporsi ya, tapi kemarin sempat telepon panjang lebar. Nanti ke depan paling masuk ground lagi ya untuk pengelusan cabang, karena lingkar batang ini 60 lebih. Kilas balik untuk bahan ini. Bahan ini awal saya tanam tanggal proses pengerjaan awal tanam dari sekian sampai saat ini saya update untuk teman-teman di video saya sebelumnya. Nanti teman-teman proses pengerjaannya ini bisa simak videonya di bawah deskripsi, saya lampirkan linknya, atau nanti teman-teman bisa komen-komennya, atau bisa chat lewat WA, nomornya di bawah ini. Proses pengerjaan bahan ini untuk dongkel tentunya teman-teman lebih tahu ya. Walaupun bahan bonsai jenis yang satu ini mudah untuk hidup, tapi kita harus lihat situasi, kondisi bahannya seperti apa, kondisinya seperti apa. Bahan ini sudah saya tahap akar dominan pemotongan, kalau tidak salah 4-5 kali tahap pemotongan akar yang besar untuk membuat cabang akar. Dan 4 hari yang lalu saya update juga untuk proses pemotongan akar dominan. Untuk dongkel saya tidak mau ambil resiko. Kita sayang ya, seandainya proses dari kecil terus sampai sebesar ini kita langsung lakukan eksekusi, kalau gagal atau mengalami kematian sayang. Ada beberapa trik ya, teknik cangkok, kita nanti lihat seperti apa. Tadi sudah saya bongkar, saya cek untuk bawahnya sudah saya bersihkan, saya lihat akarnya, akar-akar mana saja yang nanti saya mau potong. Tidak usah panjang lebar, kita langsung mendekat ya ke bahannya seperti apa. Nampak untuk bahan ini ya, kalau kita lihat memang dari awal saya ambil setel untuk muka dari sebelah sini ya, tampak depan terlihat untuk cabang pertama, kedua, background atau back, dan di sini terusan ke atasnya. Ini dulu sebenarnya cabangnya ke sini, saya V, saya tekuk ke sebelah sana, saya ikat sama batang utama yang masih los ke atas, dan hasilnya seperti ini. Untuk akar saya lakukan tahap pemotongan akar dominan 5 kali. Yang pertama di sini sudah lumayan akarnya keluar. Yang kedua di sini tahap kedua, akarnya sudah ada beberapa yang keluar. Terus yang ketiga di sini kambium sudah mulai jalan, ada titik-titik di sini terlihat ya, terlihat putih mau keluar akar. Yang keempat di sini, terus yang kelima tahap terakhir di belakang. Nanti kita cek bahan ini dari belakang. Nah, terlepas dari pembahasan untuk tahapan ini malah pas banget ya, posisi mau dongkel, habis dipres sudah kambium jalan, nanti kita kasih media tanam akan cepat keluar akarnya. Di sini masih ada akar 1, 2, 3, 4 yang cari asupan ke bawah. Nah, saya mau menyisakan ini nanti 3 akar dengan besar batang sekian untuk mensuplai bahan ini tetap bertahan hidup, dan nanti saya berharap beberapa akar yang saya potong tumbuh akar serabut baru kita eksekusi. Coba kita lihat mendekat untuk kondisi akarnya ya, biar lebih jelas. Ini untuk pengambilan gambar kondisi saya dari atas ya posisinya. Untuk pemotongan akar akan saya setel sekalian. Untuk panjang pendeknya di sini untuk tampak depan ini sudah saya pendekkan, dan di sini
agak sedikit sudah panjang pas pengepresan pertama. Ini nanti akan saya pangkas. Dan di sini juga agak sedikit panjang. Nah, di sini nanti mungkin akan saya sedikit panjang ya. Untuk nanti biar proporsi sama cabang pertama untuk panjangnya. Ini lebih pendek. Nah, ini nanti akan saya eksekusi untuk akar ini. Akan saya potong pendek, dan di sini ada akar ya. Ini akar dari yang belakang sana. Nanti kita lihat posisinya seperti apa akar yang di belakang. Ini nanti akan saya sisakan 3 akar. Ini nampak dari kondisi belakang ya, pengambilan gambar dari atas juga. Nah, ini pas pengepresan 4 hari yang lalu ya. Saya ambil videonya juga. Saya teknik V ke depan sebenarnya biar kambium sedikit jalan sambil menunggu akar-akar yang lain tumbuh, baru saya eksekusi, saya timbun. Nah, ini nanti akan saya eksekusi. Jadi nanti akan saya sisakan 3 akar. Yang pertama ini yang akarnya lari ke sana tadi. Terus kedua, ketiga ini saya akan sisakan. Oke. Tapi ingat teman-teman, dengan besar batang sekian dan kondisi bahan ini masih los pucuk ya tentunya. Nah, sebelum kita lakukan eksekusi pemotongan akar, kita kasih pemancang ya. Kita cari aman karena cuaca saat ini tidak menentu juga ya. Kita jangan ambil resiko. Saya akan kasih pemancang 3 bambu yang tinggi, saya ikatkan ke ujung. Alhamdulillah selesai kali ini. Saya lakukan cari aman untuk dongkel bahan bonsai waru Taiwan dengan cara cangkok akar. Untuk teman-teman hati-hati ya, proses seperti yang saya lakukan ini tadi kita harus memahami benar-benar ya. Karena apa? Bahan di lahan kita tentunya mempunyai pola dasar yang berbeda-beda. Secara botani kita harus banyak praktek juga, sharing dari teman-teman yang lebih senior, belajar di media sosial, entah itu Facebook atau YouTube. Tentunya kita harus banyak-banyak belajar. Nah, saya sisakan 3 akar yang masih ke tanah untuk mensuplai batang utama, dan berharap beberapa akar yang saya potong tadi cepat tumbuh akar serabut.
Untuk media tanam saya sedikit agak super lumayan bagus ya. Ini tadi saya pakai pasir ladu kali, terus kokopit sama pasir malang yang halus saya campur jadi satu buat penimbunan di sini tadi. Saya sederhana pakai karung ya. Ini memang sengaja karungnya saya tarik sedikit ke atas, terus saya kasih pengganjal pecahan genteng sama bekas ubin. Bertujuan apa? Di saat kita nanti pengontrolan akar keluar apa belum, kita bisa lepas untuk pengganjalnya ini, terus kita tarik keluar. Nah, berfungsi ini sengaja untuk pengecekan akar nanti kedepannya sudah maksimal atau belum untuk eksekusi. Nah, dan satu lagi ya teman-teman, nah, di sini tadi saya lakukan untuk pemberian pemancang. Ini sedikit saya ekstra, saya kasih 3 nyampe paling ujung, saya ikat sama ujungnya masih los pucuk ya. Dan di sini sengaja memang saya ikat untuk bambunya, saya kaitkan sama batang utama keseluruhan 3 pemancang, karena kita juga tidak mau ambil resiko ya, cuaca kita tidak tahu, musimnya juga kita di sini kadang hujan kadang enggak, kadang anginnya juga kenceng. Oke teman-teman, saya akan update ini nanti berapa hari untuk atau bulan untuk panennya. Tapi saya rasa ini perkiraan nanti kurang lebihnya 1 bulan ya, sudah siap untuk panen. 3 minggu nyampe 1 bulan biasanya. Saya akan update nanti seperti apa hasilnya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaannya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.